Shalom saudara, kita sambung lagi perbicaraan tentang sifat-sifat keilahian Yesus. Sekarang kita lihat pula sifat maha kuasa. Nah, Yesus melakukan banyak mukjizat dan mukjizat-mukjizatnya mengukuhkan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri memberitahu murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dengan mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, Yesus menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa dari segi sifat ilahi yang dimiliki oleh Yesus. Sebab sebelum itu, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Bermaksud, kalau kita ingin mengenal Bapa dan mengenal sifat-sifat ketuhanan Bapa seperti kasih, kekuasaannya, kemahatahuannya, kekudusannya, kesempurnaannya, maka lihatlah Yesus. Kita dapat lihat sifat-sifat keilahian dalam Yesus. Itulah sebabnya kalau kita melihat Yesus, kita akan melihat Bapa. Seperti mana Paulus juga berkata dalam Kolose pasal 2 ayat 9, "Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan." Maka Yesus berkata, "Kalau kamu tidak percaya tentang hal ini, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan." Saya ingin membawa kita melihat beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, dan saya akan mengambil masa untuk menjelaskan mukjizat itu supaya kita dapat lihat kemahakuasaan Yesus. Mukjizat pertama, Yesus menukar air jadi air anggur atau wine. Untuk mendapat air anggur, macam mana prosesnya ya? Nah, pertama-tama mesti ada biji-biji anggur. Tanam biji anggur itu dan harus jaga dengan menyiram dan meletak baja dan sebagainya kan. Dan selepas itu harus tunggu musimnya untuk berbuah, yaitu beberapa bulan harus tunggu. Dan lepas itu musim berbuah, harus petik buahnya, harus prosesnya. Dan untuk mendapat air anggur yang tinggi kualitinya, harus simpan dalam botol untuk beberapa tahun. Bermaksud, proses untuk menghasilkan air anggur adalah sangat lama, ya, mungkin bertahun-tahun. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ya, hanya dalam sekelip mata sahaja, air yang kosong tiba-tiba tukar jadi air anggur. Dan bukan sekadar air anggur yang biasa, tetapi air anggur yang sangat berkualiti. Apakah ini mukjizat yang boleh dilakukan oleh orang biasa? Yang air kosong tiba-tiba jadi air anggur yang sangat berkualiti lagi. Nah, mukjizat kedua, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, bayangkan kita mau buat kenduri besar. Macam mana persiapannya? Yang pertama harus budget lah dulu kan. Nah, harus pergi supermarket, beli barang-barang, dan lepas itu potong sayur, potong daging, cuci, dan masak. Nah, berapa orang yang masak? Pasti bukan satu orang. Bermaksud, proses untuk membuat satu kenduri yang besar, katakan untuk 5.000 orang itu bukan senang, ya, dan perlu banyak masa dan kerja. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa dan 5 roti dan 2 ikan itu berlipat ganda.
dan dapat memberi makan kepada 5.000 orang dan keluarga mereka sampai kenyang. Dan lepas makan ada lebih lagi, boleh tapau lagi, ya, 12 bakul. Wow. Apakah mukjizat ini boleh dilakukan oleh orang biasa? Sungguh luar biasa, ya Tuhan Yesus. Nah, 2 mukjizat ini, yaitu tukar air jadi air anggur dan memberi makan kepada 5.000 orang, yang menunjukkan satu kebenaran yang sangat penting tentang Yesus, yaitu Yesus tidak terikat dengan faktor masa. Kalau Yesus mau sesuatu itu terjadi, ya akan terjadi. Ya, tidak perlu tunggu musim atau buat persediaan dan sebagainya. Yesus tidak terikat dengan faktor masa atau musim. Yesus melakukan 2 mukjizat lagi yang sungguh luar biasa, yaitu meredakan ribu taufan dan berjalan atas air. Wow, bayangkan ya, meredakan ribu taufan yang begitu buas melanda murid-murid Yesus yang dalam perahu, ya, sehingga mereka takut perlu diselamatkan. Dan Yesus meredakan ribu taufan itu hanya dengan kata-katanya sahaja. Sesungguhnya kata-kata Yesus sangat berkuasa, sehingga Alkitab berkata ribu taufan pun mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Wow, bolehkah manusia biasa lakukan hal itu? Dan Yesus berjalan atas air. Nah, cobalah Anda berjalan atas air. Apa yang akan terjadi? Pasti Anda akan tenggelam. Nah, ini adalah karena ada suatu hukum alam yang sedang bekerja, yaitu hukum graviti yang menarik kita ke bawah, nah, menyebabkan kita tenggelam. 2 mukjizat ini, meredakan ribut dan berjalan atas air, menunjukkan satu lagi kebenaran yang sangat penting tentang Yesus, yaitu Yesus berkuasa atas hukum alam. Manusia biasa, ya, mau tidak mau harus tunduk kepada hukum alam. Ya, kalau terjadi gempa bumi, kita juga akan terasa dan bergoyang. Ya, kita tidak boleh mengangkat diri dan terapung-apung di udara, kan? Tapi Yesus menunjukkan bahwa Ia dapat mengatasi segala hukum alam dengan berjalan atas air dan meredakan ribu taufan. Ini membuktikan Yesus bukan sekadar manusia biasa, tetapi benar-benar sangat berkuasa. Satu lagi mukjizat yang sangat luar biasa dilakukan Yesus pada malam sebelum Yesus ditangkap. Itu telinga seorang hamba kepada imam besar telah terputus. Nah, saya telah tanya ramai orang, kalau keadaan ini benar-benar terjadi oleh seseorang di depan mereka, di depan mata mereka, ya, telinga seorang telah terputus, apa yang harus mereka lakukan? Jawaban yang saya biasa terima adalah, ya, kita harus hantar orang ini ke hospital, masuk ICU, mesti dibedah, dijahit, sambung kembali telinga yang terputus itu. Nah, dan pembedahan ini harus dilakukan oleh seorang dokter pakar, bukan dokter biasa. Nah, dokter pakar itu ialah, ya, dokter ENT, ear, nose, throat. Sebab dokter yang biasa tak boleh lakukan pembedahan ini. Nah, secara kebetulan saya ada seorang kawan yang bekerja sebagai dokter ENT. Maka saya ambil kesempatan untuk bertanya dia, "Dokter, kalau telinga kita terputus, ya, dan dokter jahit kembali, berapa lama agaknya telinga itu dapat dipakai atau berfungsi semula?" Nah, kalaulah kamu agak berapa lama ya? Nah, bagi saya mungkin 3 hingga 6 bulan.
Kamu mau tahu apa jawaban dari dokter pakar itu? Dia jawab, "Saya tak tahu." Dan jawaban dokter itu mengejutkan saya. Saya membalas, "Kamu adalah dokter pakar, dokter ENT, kenapa tidak tahu?" Dan dia berkata, "Kalau kita mau jahit semula telinga itu, kita harus jahit saluran-saluran darah dan urat-urat sarafnya yang telah terputus. Barulah telinga itu dapat berfungsi semula." Wah. Kawan saya berkata, tidak ada dokter yang mau buat itu. Maka dibiarkan begitu saja. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil telinga yang terputus itu dan dia macam tampal sahaja pada orang sakit itu. Dan dia pun sembuh kembali pada saat itu juga. Tak perlu tunggu 3 atau 6 bulan ya. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh pakar-pakar perubatan dapat dilakukan oleh Yesus. Haleluya. Kenapa saya ceritakan semua mukjizat Yesus ini dengan begitu detail? Sebab bila saya mengkaji mukjizat-mukjizat Yesus, saya punya respon hanya satu saja, yaitu wow. Dari mukjizat-mukjizat yang saya telah ceritakan, itu hanya sebahagian saja. Saya benar-benar dapat melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan saya faham sekarang apa maksud Yohanes dalam Yohanes 2 ayat 11. Yaitu setelah Yesus melakukan mukjizat pertamanya, menukar air kosong jadi air anggur, Yohanes berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya ingin mendorong kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya dapat encounter kemuliaan Tuhan. Atau maksud saya ialah mengalami kemuliaan Tuhan dengan mencari Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Dan encounter ini pasti akan mengubah hidup kita. Seperti mana yang telah terjadi dengan Paulus. Kita tahu, ya, sebelum Paulus mengenal Tuhan secara pribadi, dia adalah seorang yang sangat beragama, seorang yang sangat mentaati hukum-hukum Allah. Tetapi sayangnya, Paulus tidak mengenal Tuhannya secara pribadi. Sehinggalah pada suatu hari, apabila dalam perjalanan ke Damsyik, dia telah bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Dan encounter dengan kemuliaan Tuhan itu telah mengubah hidupnya, sehingga dia telah menulis kata-kata yang luar biasa ini di Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan ayat 10 berkata ini, yang kuhendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maka Paulus seorang yang sangat beragama. Apabila telah bertemu dengan Yesus secara pribadi dan percaya sepenuhnya kepada Yesus, hidupnya berubah dan dia tidak ragu-ragu untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Paulus mendapat pengampunan dosanya dan menerima keselamatannya.
Dan selepas itu, Paulus terus merindukan Tuhan Yesus dan ingin mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi, sehingga sanggup menjadi sama seperti Yesus. Saya harap kita juga ada kerinduan yang sama seperti Paulus itu. Kerinduan yang ingin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan menjadi sama seperti Yesus. Jangan hanya mau percaya karena ianya suatu agama yang mengajar untuk buat baik, tetapi belajarlah untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dan dengan itu, ianya lebih dari hanya suatu agama, yaitu suatu perhubungan dengan Yesus. Dan itulah kekristenan. Itu suatu perhubungan dengan Yesus, Tuhan seluruh alam semesta. Haleluya. Sesungguhnya Yesus adalah luar biasa. Yesus adalah hidup. Dan biarlah Yesus hidup di dalam kita. Segala puji dan hormat dan syukur diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati.